Terbukti kalau pondasi atau akar dari elektabilitas Prabowo Gibran hanya bertumpu pada Jokowi seorang. Makanya mereka belakangan ini kayak orang kalap di saat Jokowi diterpa berbagai isu tidak sedap. Jokowi diserang artinya alarm bahaya buat Prabowo, apalagi Gibran. Mereka seolah yakin kalau Jokowi tumbang, maka paslon mereka juga ikut tumbang. Bahkan bisa jadi tidak akan lolos ke putaran kedua. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Siword. Menjelang habis masa jabatan, Jokowi sedang mengalami yang namanya hard landing, atau mungkin bisa saja crash landing. Ini semua bermula dari keinginan untuk memajukan Gibran sebagai cawapres. Keresahan banyak orang dimulai saat muncul isu bahwa Ketua MK yang juga paman Gibran akan mengabulkan gugatan perkara nomor 90. Ternyata semua rumor itu benar-benar terjadi. Jokowi dan keluarganya langsung menjadi sasaran serangan dari banyak pihak, bukan cuma dari oposisi atau pembenci, tapi juga yang dulu sangat mendukung Jokowi. Dari sana, semua informasi yang selama ini tertutup rapat mulai dibongkar banyak orang. Masa lalu Jokowi dan keluarga terus dikorek sampai ke bagian yang sangat-sangat dalam. Media Tempo misalnya membuat sebuah ulasan khusus mengenai Iriana yang diduga menjadi mastermind di balik pencawapresan Gibran. Dan yang terbaru adalah pengakuan mengejutkan dari mantan Ketua KPK Agus Raharjo di acara Rosi Kompas TV. Agus mengatakan Presiden Jokowi meminta KPK untuk menghentikan kasus korupsi EKTP yang menyeret nama Setia Novanto. Tidak lama kemudian, beberapa orang ikut buka suara. Misalnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, yang juga membenarkan pernyataan dari Agus Raharjo. Sebenarnya, ada banyak isu-isu yang pelan-pelan mulai merangkak naik ke permukaan yang menyenggol nama Jokowi. Hanya saja, saya tidak mau berkomentar banyak mengenai ini, karena kalau bicara soal Pilpres, maka Jokowi tidak lagi relevan, karena dia tidak bisa lagi menjadi presiden. Tidak peduli apakah isu itu benar atau tidak, itu bukan lagi urusan kita. Di Pilpres 2024 hanya fokus pada Anies Caimin, Prabowo Gibran, dan Ganjar Mahfud. Jokowi sudah selesai dan akan lengser tahun depan. Kurang dari setahun dari sekarang, Jokowi akan menjadi sejarah, akan menjadi mantan presiden menyusul SBY. Harusnya apapun polemik saat ini yang ada kaitannya dengan Jokowi tidak perlu diambil pusing oleh para peserta Pilpres manapun. Tapi yang saya perhatikan belakangan ini, kenapa malah pendukung Prabowo yang sepertinya khawatir, resah, gelisah, bahkan kayak orang yang kebakaran jenggot. Jokowi tidak ikut Pilpres, jadi apapun isu yang misalnya menyeret nama dia tidak ada kaitannya dengan paslon manapun. Tapi entah kenapa kubu sebelah seolah sangat ketakutan, lalu membela membabi buta dan malah menyerang balik siapapun yang mereka anggap biang kerok. Bahkan dulu ketika Tempo membahas soal Iriana, pendukung sebelah marah-marah dan ngamuk. Kalau cuma marah, masih bisa dimaklumi. Tapi mereka malah menyalahkan buzzer Ganjar. Pertanyaannya adalah, sejak kapan Tempo berafiliasi atau berhubungan dengan buzzer Ganjar? Otak, kalau sudah dilanda kepanikan dan diliputi hawa kebencian, pasti akan sedikit terbalik. Begitu juga dengan statement dari Agus Raharjo. Ini memang isu yang sangat sensitif, bikin banyak orang terkaget-kaget. Tapi sekali lagi, entah kenapa pendukung sebelah sangat khawatir. Padahal, kalau memang itu fitnah, kita dukung mereka laporkan ke polisi. Laporkan orang yang bersangkutan supaya spekulasi ini tidak semakin liar dan tidak berlarut-larut. Tahu nggak kenapa mereka yang kelihatan sangat resah padahal Jokowi bukan lagi peserta Pilpres? Dari sini kita bisa melihat sebuah bukti yang tidak bisa dibantah bahwa Prabowo Gibran sangat tergantung dengan Jokowi. Pendukung paslon ini punya kepentingan menyelamatkan elektabilitas dan nama baik Prabowo Gibran yang sangat berhubungan dengan Jokowi efek.
Begitu Jokowi digoyang dengan berbagai isu yang beruntun seperti yang kita saksikan belakangan ini, otomatis bakal menggerus tingkat kepercayaan publik terhadap Jokowi, yang ujung-ujungnya bakal mempengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap Prabowo Gibran. Kalau nama Jokowi jelek, otomatis nama Prabowo Gibran ikutan jelek dan elektabilitas bakal melorot makin ke bawah. Jadi, kita bisa melihat sekaligus bingung. Mereka ini entah mendukung Prabowo atau mendukung Jokowi. Mereka mengusung Prabowo, tapi mereka kayak jor-joran mendukung Jokowi yang bukan lagi peserta Pilpres. Kesimpulan yang masuk akal adalah Prabowo Gibran tidak bisa lepas dari Jokowi. Tanpa Jokowi, paslon ini kayak kapal yang kehilangan kompas dan radar, tersesat di tengah lautan politik, tidak tahu harus bagaimana. Tanpa Jokowi, semangat juang mereka bakal hancur, daya tempur makin lemah, keyakinan menang Pilpres pelan-pelan akan berubah menjadi pesimis. Terbukti kalau pondasi atau akar dari elektabilitas Prabowo Gibran hanya bertumpu pada Jokowi seorang. Makanya mereka belakangan ini kayak orang kalap di saat Jokowi diterpa berbagai isu tidak sedap. Jokowi diserang artinya alarm bahaya buat Prabowo, apalagi Gibran. Mereka seolah yakin kalau Jokowi tumbang, maka paslon mereka juga ikut tumbang. Bahkan bisa jadi tidak akan lolos ke putaran kedua. Ini sekaligus membuktikan Prabowo Gibran bukan pemimpin ideal. Mereka itu lebih cocok sebagai calon pemimpin yang masih belum mandiri, masih butuh bantuan dari Jokowi. Mereka tidak mengandalkan visi misi untuk menang, tapi mereka berharap Jokowi yang membantu mereka menang. Pemimpin seperti itukah yang mau kita pilih? Pemimpin yang tidak bisa apa-apa kalau tidak ada Jokowi, yang langsung down jika terjadi apa-apa pada Jokowi. Paslonnya memang Prabowo Gibran, tapi rasa Jokowi. Inilah yang dirasakan para pendukung dan buzzernya Prabowo. Jokowi yang kena isu, kok mereka yang sibuk? Bukan Prabowo Gibran yang kena isu. Ngapain mereka panik? Pola pikir mereka ini kadang agak aneh, sulit dicerna dengan akal sehat. Mereka ini malah membuat Prabowo Gibran kayak calon pemimpin abal-abal yang tidak bisa apa-apa. Mereka malah mau bilang ke kita, Prabowo Gibran itu tidak punya apa-apa yang bisa dibanggakan, cuma bisa mendompleng nama besar Jokowi. Jadi tolong jangan serang Jokowi, jangan bikin isu-isu yang menyeret nama Jokowi, karena mereka khawatir Prabowo Gibran makin jelek di mata rakyat. Harusnya mereka santai saja dan mengatakan apa yang menimpa Jokowi saat ini tidak akan mempengaruhi keyakinan mereka pada Prabowo Gibran. Mereka harusnya makin yakin bisa menang Pilpres 1 putaran. Kalau perlu menang setengah putaran. Jokowi adalah Jokowi. Jokowi bukan Prabowo, bukan pula Gibran. Harusnya ngomong gitu dong, biar kelihatan pede dan tidak tergantung dengan Jokowi. Buktikan kalau Prabowo Gibran bisa menang tanpa pengaruh nama Jokowi. Enggak lucu dong kalau misalnya mereka menang Pilpres, lalu mengaku semua ini karena jasa Jokowi. Di mana letak harga diri mereka kalau sampai itu terjadi? Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.